Assalamualaikum Arafians yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah. Amin ya Iya. rabbal alamin. Gimana saumnya? Lancar atau udah ada yang bolong? Atau mungkin ada beberapa Arafians yang sakit? Mudah-mudahan kalau yang sakit didoakan cepat sembuh lagi ya. Amin. Oke, amin. Amin. Oke deh, Arafians, tidak bosan-bosannya Bu Vini akan ingatkan kembali kalau PPDB SMP Arafi Derajat gelombang 2 itu sudah dibuka. Jadi untuk Arafian semua yang mau daftar ke SMP Arafi Derajat, boleh banget sekarang hubungi nomor di bawah ini. Nanti ada nomor ya, tolong diedit di bawahnya. Atau bisa langsung mengunjungi website SMP Arafi di www.smparafidderajat.sch.id. Oke. Masih ngomongin tentang Al-Quran. Kalau kemarin dengan narasumber yang pertama, banyak sekali hikmah yang bisa dipetik dan lain sebagainya, dan ada komedinya juga dari pengalaman-pengalaman. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang kedekatan kita sebagai manusia hamba Allah dengan Al-Quran. Nah, sudah bersama Bu Vini di sini Pak Andrian. Halo. Assalamualaikum Pak Andrian. Waalaikumsalam Bu Vini. Oke, boleh disapa dong Pak Andrian, Arafians yang di rumah. Halo Arafian, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Pak Andrian sendiri sehat? Kebetulan kurang baik. Oh, kenapa tuh? Ada flu sedikit Oh, agak, jadi makanya ngomongnya agak terganggu sedikit. oh ya, Tapi tapi tidak mematahkan semangat saya untuk podcast di sini. karena tuntutannya seperti ini. Oke deh. Dikit. Meskipun Pak Andrian sakit-sakit tapi tetap semangat untuk mengajar olahraga ya, Oh, apalagi jelas. Ramadan ini ya. Tidak ada tidak ada halangan untuk tidak berolahraga. Betul. Ya, Harus salam selalu olahraga. sehat. Salam. Salam. Oke, baiklah Arafians. Oke, Pak Andrian, hari ini kita akan ngomongin tentang berbicara tentang Al-Quran, kedekatan kita sebagai hamba Allah dengan Al-Quran, begitu ya. Insyaallah. Nih Pak Andrian, bukan guru agama Arafians ya, sebagai guru olahraga, sebagai guru PJOK. Kita pengen tahu nih, bukan secara personal juga ya. Ya. Mungkin ada beberapa nih dari Arafians juga penasaran gimana sih keseharian Pak Andrian dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Apalagi di Arafi ini lagi-lagi ada pembiasaan untuk tilawah Al-Quran, untuk baca Al-Quran dan hafalan juga, termasuk guru-gurunya ya Pak Andrian. Betul. Oke deh, Pak Andrian mau tanya, kapan biasanya Pak Andrian ngeluangin waktu untuk baca Quran dalam keseharian? Oke, kalau saya sih biasanya karena memang di sekolah juga suka baca Quran gitu kan di sela-sela sebelum mengajar, atau mungkin pada saat tahfiz Al-Fat pun kita ikut belajar baca Quran gitu. Kalau di rumah pulang pulang kerja, tapi biasanya di maghrib sih. Karena kan biasanya habis sholat enaknya langsung baca Quran. Walaupun Masya Allah. nggak beberapa banyak ya, cuman beberapa ayat, Iya, tapi kita betul. tetap baca gitu. Betul. Gitu sih. Oke, Kalau berarti habis saya. maghrib ya Habis biasanya. maghrib, enaknya habis maghrib sih, karena kan deket ke Isya tuh. Oh, nggak kerasa udah mau Isya, jadi langsung sekalian sholat gitu. Betul, cocok. Iya, karena ya. kan kalau udah Isya, aduh males bawaannya pengen tidur. Nah, itu betul. dia. Apalagi scroll ya, aduh. Ya, aduh udah scroll mah udah males pasti itu untuk Iya asli itu mah. sulit. Tapi kalau misalnya di Ramadan, di bulan Ramadan nih, habis maghrib kan buka. Nah, Nah, baca iya. Qurannya kapan nih kalau Nah, baca Ramadan? Qurannya biasanya setelah sholat taraweh. Masya Allah. Sholat tarawehnya kan kadang kan kalau misalkan kita lagi nggak ke masjid nih Oke, ya kan, di di rumah rumah ya. bisa sendiri kan, atau enggak Betul. di rumah jamaah sama istri bisa kan. Sudah beristri Bu. Yang udah ada istri atau suami Iya. bisa berdua. Bisa kan habis Oke. taraweh kita baca nggak lama lah, 5 menit pun cukup Iya kayaknya. betul. Ya kan, walaupun 5 menit tapi kita baca setiap hari kan, itu kalau bahasa Sunda mah dileukeunnan Bu Vini. Apa ya iya, bahasa Indonesia? dijalani. Nah, Eta dijalani setiap ya kan. harinya. Kalau dijalani mah pasti kita juga lambat laun juga akan jadi kebiasaan, jadi habit, Betul. jadi udah terbiasa. Kalau nggak baca Quran tuh asa gimana gitu. Masya Allah. Gitu Bu Vini. Masya Allah. Meskipun sehari-harinya mengajarnya itu akrab dengan bola basket ya. Betul. Dan sepak bola juga dengan Semua futsal. Nah, semua macam bola. Nah, sekarang mah dengan Al-Quran juga tidak kalah lengket ternyata ya, Jelas Pak tuh. Andrian teh. Oke nih Pak Andrian. Tadi kan baca sama istri ya, kalau istrinya mungkin lagi luang juga, mungkin karena betul, kan Pak betul. Andrian sudah punya anak ini ya Rafian. Betul. Sudah berapa Pak Andrian anaknya? Alhamdulillah sudah 2. Sudah 2. Bertambah lagi? Insyaallah. Insyaallah, doakan saja Doakan ya. saja ya, mudah-mudahan Oke. diberikan kepercayaan lagi sama Allahnya. Amin, ya Allah, amin. 11 ya katanya ya? Waduh, Kesebelasan. 12. Sekarang kan 1. Oke, Pak Andrian lebih suka baca Quran sendiri atau bareng-bareng gitu? Nah, kalau biasanya saya kalau di kantor, kalau di sekolah nih ya, sukanya sendiri. Karena kalau misalkan berdua kadang suka malu.
masih kurang gitu kan. Walaupun memang terkadang suka minta bantuan gitu, "Tolong dong koreksi," gitu kan. Mhm, Tapi hanya sesekali sih, nggak sampai sering, seringnya mhm, sendiri. mhm. Oh, seringnya sendiri? Ya kalau di sekolah, tapi kalau di rumah biasa sama istri kadang suka, "Tolong dong koreksi bacaan aku gimana." Kan kalau Oh, sama istri mah lebih enak, lebih Masya nyaman Allah, gitu betul ya. betul betul. Walaupun memang, "Bacanya salah kayak gitu, ya harusnya kayak gini." Nah gitu, jadi Wah, saling koreksi lah gitu. tapi jadi bonding ya Iya antara dengan betul istri, betul. jadi akrab gitu Nah teh. betul, jadi anak juga kan mendengarkan kita mengaji, jadi anak juga ada, "Oh orang tua Mhm, aku ngapain nih?" Gitu kan. Jadi bener. seneng ngelihatnya gitu. Mencontoh ya, Mencontoh, betul sekali heeh, Bu bener Vini. bener bener. Wah, Masya Allah, berarti gimana tempat ya kalau Pak Andrian Betul, mah kalau kalau saya gimana tempat, gimana tempat? kayak bunglon gitu. Kalau di sekolah mah resepnya nyari Iya ra-nya gitu, betul, pamili bumi mah sama sama istri istri, gitu atau karena sama sudah ada anak-anak. istri. Kalau Betul, nggak ada mah kayaknya sendiri juga. sendiri juga gitu. Oke deh, baik. Pak Andrian, tadi kan kita udah ngomongin ya tentang kedekatan kita dengan Mhm, Quran di sini, di sekolah ataupun di rumah. betul. Pak Andrian ngerasa nggak sih kalau Al-Quran itu ngasih pengaruh dalam setiap keputusan dan tindakan yang Bapak lakukan? Jelas berpengaruh karena Al-Quran itu bukan hanya bacaan saja, tapi itu Hmm, pedoman hidup bagi Masya Allah. manusia. Oke. Karena segalanya ada di Al-Quran. Mhm, Entah itu tentang keburukan, kebaikan, cara kita untuk, mengambil tindakan, mhm, semuanya pasti ada di Al-Quran. mmm. Jadi kalau kita berpedoman pada Al-Quran, insya Allah pasti akan apa ya, Bu? Akan selamat dunia Akan akhirat. selamat dunia akhirat. Betul Ya, betul betul. betul Ada sekali. nggak sih Pak satu ayat yang nge-guide Bapak banget gitu dalam keseharian? Kalau mungkin karena memang saya sering, dengar surat ini, baca surat ini, Mhm jadi mhm, kalau dari saya sih, Quran surat Al-Baqarah ayat mhm. 247, Masya jadi Allah. itu tuh menerangkan tentang, seorang raja. Mhm. Jadi kalau boleh cerita nggak apa-apa Ah, dikit ya? boleh dong, Jadi boleh banget. diceritainnya, jadi ada bukan masyarakat, apa ya namanya tuh ya, Kaum kaum. kaumnya itu, eee, kenapa sih bisa milih raja ini gitu. Mhm, Padahal dia tuh nggak bagus, nggak cocok jadi mhm raja mhm, gitu kan. Tapi dengan kehendak Allah, karena Allah itu memilih mhm ya, memilih, raja tersebut namanya Raja Talut mhm. menjadi raja karena pilihan Allah dan dia diberikan kelebihan ilmu dan fisik yang kuat oleh Allah, Mmm, gitu. Jadi, eee, walaupun misalkan, oh kita mau jadi seorang apa, misalnya kita jadi presiden, mhm. tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tetap Nggak aja akan. nggak akan bisa gitu. Mhm. Karena Allah Maha bijaksana, maha luas pokoknya di Masya dalam Allah. ayat itu teh, Masya gitu. Allah. Jadi dalam keseharian teh Bapak teh selalu percaya bahwa apa yang sudah ditakdirkan teh memang kehendak Memang Allah, kehendak Allah, betul baik betul. buruknya. Baik buruknya apapun pasti baiknya bagi kita belum tentu baiknya bagi Allah. Buruknya bagi kita belum tentu juga buruk bagi Allah di mata Masya Allah, Allah, begitu. tabarakallah Ya sekali ya, Allah. tepuk tangan dulu Raffians di kolom komentar. Oke, Pak Andrian kan tadi, apa ya, berprinsip gitu ya bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan kepada kita baik buruknya itu semuanya datang dari Allah. Betul. Yang baiknya pasti happy lah ya, kita Iya, menerima takdir baik pasti happy. Nah yang buruknya gimana nih kalau takdir buruk? Oke ya kita tahu dari Allah, tapi kan pasti ada keselnya juga dong. betul, ada kesalnya, ada pasti semua manusia pasti kan, karena manusia itu tempatnya mengeluh, Bu Vini ya. Betul betul. Kalau buruknya itu jadikan pelajaran buat kita. Mmm, Karena pasti Allah pun ngasih sesuatu itu bukan apa yang, kita inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. mhm, Jadi Allah tuh pasti ngasihnya, "Kamu belum butuh nih, jadi nggak aku kasih dulu. Nanti mhm. kalau kamu butuh, pasti aku akan kasih." Gitu. Jadi Oke. buruknya mah kita jadiin pelajaran untuk diri kita sendiri untuk muhasabah bahwa, oh ternyata itu tuh salah menurut Allah, Mhm. gitu. Jadi kita harus introspeksi diri, kalau misalkan buruknya seperti itu ya begitulah Bu Vini. Diterima aja ya, Diterima aja dengan lapang dada. dengan lapang dada dan Oke, ikhlas. siap siap. Tapi kan ada juga nih beberapa orang yang nggak sebijak dalam menyikapi masalah tuh nggak kayak Betul. gitu Ada juga yang marah-marah atau gimana. Nah, Pak Andrian sendiri nih kalau misalnya menerima kekesalan gitu atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya Pak Andrian, kesalnya tuh mengalihkannya kemana gitu? Nah, kesalnya Mhm. main bola. Wah, betul. Main bola lah, Ber-PJOK. berenang, Mmm. badminton, atau yang lain. Pokoknya lakukan hal yang positif yang memang itu bisa mengeluarkan amarah kita atau nafsu kita nih. Mhm. Nafsu kita lagi tinggi Mhm kan. mhm. Kalau kita ya udah nafsu, wah habisin Mhm aja. mhm. Tenaga kita keluarin di situ, Mhm. nanti juga pasti bakal turun beresnya. Oke, teralihkan ya si Ya, karena emosinya kan teh. kalau orang emosi pasti pikirannya udah mulai kacau, Bu Vin ya. Betul betul. Nah, makanya kalau setelah kita capek, nah di capek itu kita pasti mikir, Mmm. "Oh iya ya, kita salah." Nah, di situ pasti mikir, Oh ketemulah jalannya, ada oh, solusinya, oke. Justru gitu. tersadarkannya teh pas gitu ya, pas capek. Betul.
Coba deh Bu Vini kalau lagi capek Heeh. jangan langsung rebahan, pasti kepikiran di Iya mimpi itu betul, pasti jadi heeh heeh, nah, kebawa mimpi kadang mah. coba olahraga jogging gitu sambil teriak, "Ah, aku capek." Nah, nanti pas udah capek pasti kepikiran, "Oh iya ya benar juga," gitu kan. Oke Pasti deh, oke. Jadi coba. tercerahkan ya justru ya? Betul. Oh kenapa ya Pak kira-kira justru, eee, ketika itu teralihkan justru kita makin sadar ya bahwa apa yang harus kita lakukan teh kumaha gitu, maksudnya teh arahnya ke mana? Karena kan nafsu itu pasti di awal ya, nafsu kita Mhm, menggebu-gebu kan kesel, kalau marah. udah tersalurkan itu pasti keluar semuanya. Oke. Kalau misalnya apalagi kalau ambek kapegung apa tahu Bu Mmm, Vini ambek kapegung? tahu tahu, Raffians tahu nggak? Nah, kayaknya ada yang nggak Marah tahu yang ya. terpendam, Nah, marah yang Ambakapegung terpendam itu teh. pasti lebih sakit itu. Nah iya Ya, makanya betul. mending kita keluarin aja semua. Itu teh aura-aura negatif itu. Jadi harus Oh, dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan pasti itu akan ada muncul apa kalau ini dari apa? Masukan dari Allah dari atas nih turun. wis gitu ya. Turun. Kumaha we nya kayak kayak air ya, air yang dalam gelas misalnya kotor gitu, Hmm, kalau misalnya kita isi terus misalnya dengan keran kumaha sih, dengan air dengan keran. air keran yang deras gitu ya, Hmm, lama-lama yang kotornya kan lama-lama kotornya keluar. keluar yang akhirnya Betul, yang bersihnya yang yang masuk bersihnya yang masuk. gitu. Wah, luar biasa, salam olahraga. Nah, itu buat yang suka olahraga, gimana cara kita, misalnya saya nih, saya bukan tipe orang yang, sporty banget gitu, Hmm, segala sesuatu tuh, oh jogging misalnya atau ke renang atau ke badminton gitu-gitu. Tapi kan ternyata bagus juga ya, ternyata dengan ya olahraga kita betul. bisa ngeiniin masalah kita. Nah, gimana nih untuk orang yang mageran lah gitu, sebuah tips untuk mendobrak diri? Banyak sih caranya walaupun kita di rumah Mhm, diem, itu juga bisa jadi olahraga. apa tuh? Beres-beres? Beres-beres bisa, betul. Nyapu, ngepel itu bisa aja kan. Itu juga sebetulnya bukan olahraga yang, spesifik, oh permainan apa bukan, tapi kan itu Mhm, juga mengasah tubuh kita untuk bergerak, betul. nggak diem aja. Lama-lama juga, aduh capek, istirahat rebahan, kepikiran juga pasti. So, Pikiran lagi. sama aja kayak gitu intinya mah, Bener ya. bener bener. Walaupun memang ini apalagi kalau misalkan, lagi banyak masalah, nah pasti bukannya scroll-scroll TikTok atau scroll apa yang lain, Mhm media sosial, nah itu jangan. mhm Itu malah tambah stres, mhm. menemukan kata-kata yang, "Wah ini aku banget." Nah itu Mmm, tambah stres itu iya pasti. betul betul. Jangan sampai kayak gitu. Kalau Mmm, bisa simpen dulu gadget atau alat elektronik lainnya, misalkan jalan-jalan aja di rumah, ngapain kek, misalkan beres-beres, apa, mhm bersihin kamar tidurnya, mhm rapihin baju kan mhm. bisa kan, Iya betul betul. itu sih. Heeh, anak-anak sekarang kan kebanyakannya kalau lagi galau nyari quotes Nah di itu dia, TikTok. Nah, betul. dijadiin snapgram, Status, heeh, status di close friend. Nah, gitu. Biasanya gitu. Ternyata itu teh kurang tepat juga kurang ya. tepat kalau itu, karena pasti nambah beban pikiran jadi terus kayak ada yang mendukung perasaan kita loh Ah, Bu Vini, betul. Jadi ya kan? berlarut-larut Ya, meureun ya. oh dia aja ngomong gitu, bener Mhm. nih quotes-nya aku banget, nah itu tuh salah Oke. gitu. Oh iya, jadi ada yang Iya memvalidasinya betul, ceritanya. Oh, betul betul betul. Oke tuh Raffian, jadi stop mager mulai dari sekarang. Kalau lagi ada nggak kalau ngerasa lagi ada yang nggak sesuai berarti start untuk bergerak ya. ya Gitu. Oke, seperti tadi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 247. 247. Nanti dibuka Al-Qurannya habis ini.